Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, semoga kita selalu diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, dimurahkan rezeki kita, dimudahkan segala urusan kita, dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Selalu dinaungi rahmat, anugerah, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Pada kesempatan kali ini, saya membagikan doa, yaitu Hizib Sakron, atau biasa dikenal dengan istilah Hizib Abu Bakar As-Sakron. Perlu diketahui bahwa Hizib Abu Bakar As-Sakron memang bukanlah doa maksur atau doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, baik yang tertera dalam Al-Quranul Karim maupun dalam hadis Nabi Muhammad. Hizib Abu Bakar Sakron bagian dari doa Wairu Maksur karena dikarang oleh seorang ulama dan masih keturunan atau dzurriyyah dari Rasulullah SAW sendiri. Sebagaimana doa yang sebelumnya kita bagikan, doa ini juga memiliki fungsi yang begitu luar biasa. Hizib berarti kumpulan dari doa. Kemudian sakron ini berasal dari kata sakaro yang artinya adalah mabuk. Kenapa disebut dengan hizib sakron? Perlu diketahui bahwa hizib sakron ini disusun oleh Asy-Syaikh Abu Bakar As-Saqaf As-Sakron, dan beliau menyusun doa ini berfungsi untuk berbagai hal, mulai dari perlindungan diri baik dari ancaman bahaya dari golongan manusia, jin, atau binatang, atau dari orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Nah, kemudian kenapa disebut dengan sakron yang artinya mabuk? Karena Asy-Syaikh Abu Bakar As-Saqaf, beliau mengalami sakron atau mabuk berat terhadap cinta dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga doa ini dikenal dengan istilah Hizib Sakron. Lalu seperti apakah khasiat atau manfaat dari Hizib Abu Bakar As-Sakron ini? Banyak hal yang akan kita peroleh jika kita rajin mengamalkan Hizib Abu Bakar As-Sakron. Yang pertama, untuk perlindungan diri, baik dari golongan manusia, jin, atau binatang. Kemudian yang kedua, dengan mengamalkan Hizib Abu Bakar As-Sakron ini dapat memberikan kekuatan atau sebuah power untuk menaklukkan masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, baik masalah perekonomian, rumah tangga, atau seluruh aspek kehidupan yang lain. Kemudian yang ketiga, bisa kita gunakan untuk menundukkan atau menaklukkan jin-jin dan makhluk halus yang lain, dan bahkan bisa untuk menangkal sihir atau santet. Kemudian yang keempat, bisa digunakan untuk menangkal hama. Jika kita sebagai seorang petani memiliki tanaman, dan supaya tanaman kita aman dari hama apapun, mulai hama tikus atau serangga-serangga yang lain, maka silahkan amalkan doa Hizib Abu Bakar As-Sakron ini dengan cara membacanya 7 kali di pinggir sawah atau kebun di mana kita bercocok tanam. Kemudian yang kelima, bisa kita gunakan untuk melindungi diri dari ancaman hipnotis, misalkan gendam atau pelet, apapun jenisnya. Dengan mengamalkan Hizib Abu Bakar As-Sakron ini, semuanya akan
ternetralisir, atau bahasa Jawanya menjadi tawar. Ilmu itu tidak akan berfungsi lagi. Kemudian yang keenam, bisa meningkatkan daya haibah atau harisma atau aura wibawa dalam tubuh kita, sehingga siapapun yang melihat kita, siapapun yang bertemu dengan kita, dia akan segan dan tunduk dengan kita tanpa menawar apapun. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai seorang guru, pendakwah, sales, motivator, dan pejabat-pejabat yang lain yang memiliki bawahan atau yang membutuhkan kepercayaan dalam performa berbicara dan berpenampilan, sehingga dia di hadapan orang lain selalu memiliki performa yang bagus, terlihat anggun, terlihat berwibawa, sehingga apapun yang dikatakan menjadi berbobot dan dihargai oleh orang lain. Kemudian bisa digunakan untuk pengobatan atau penyembuhan terhadap penyakit apapun, baik penyakit fisik maupun penyakit mental, baik penyakit medis maupun penyakit non-medis. Semuanya bisa kita sembuhkan dengan lantaran mengamalkan hizib Abu Bakar As-Sakron ini. Caranya, silahkan dibaca hizib ini, kemudian kita tiupkan ke air, dan kita tiupkan ke pasien yang sakit, kemudian air kita minumkan, dan si pasien kita usap-usap. Atas izin Allah, sang pasien akan segera sembuh. Kemudian yang terakhir, ini bisa digunakan untuk menarik barang bertuah, baik itu berupa benda pusaka, emas, berlian, atau intan, atau barang-barang yang lain yang ada di dalam bumi. Saudaraku sekalian, untuk mengamalkan zikir Abu Bakar As-Sakron ini ada dua cara, karena saya mendapatkan dua sanad. Yang pertama dari Asy-Syaikh Rafi'i, yaitu salah satu pengasuh pesantren Lirboyo Kediri. Beliau mengajarkan zikir hizib Abu Bakar As-Sakron ini tanpa berpuasa. Artinya cukup dibaca pagi dan sore atau pagi dan malam. Setiap pagi dibaca 3 kali, setiap sore atau malam dibaca 3 kali. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan ijazah ini dari Asy-Syaikh Aziz Mansur. Beliau adalah salah satu murid dari Kiai Haji Kholik Hashim, yaitu putra dari Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Jika mengamalkan hizib Abu Bakar As-Sakron, harus puasa selama 7 hari dengan tarkir ruh. Tarkir ruh itu berarti tidak memakan sesuatu yang memiliki nyawa atau bahan-bahan yang terdapat nyawa, mulai dari telur, ikan, terasi, sampai daging. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan daya efektivitas ruh. Jadi kekuatan ruhnya bisa maksimal, bangkit secara sempurna. Cara membacanya, cukup dibaca 7 kali setelah selesai sholat fardu 5 waktu, dan di malam hari dibaca 21 kali dengan telapak kaki jinjit. Jinjit itu jari-jari berada di bawah, kemudian telapak kaki sebelah belakang diangkat ke atas. Bahasa Jawanya jinjit. Nah, ini dibaca di malam hari dan di alam terbuka, bukan di bawah atap baik genting atau galvalum. Hindari dari atap seperti itu. Ini ijazah dari Kiai Kholik Hashim. Nah, sekarang bacaan hizib Abu Bakar As-Sakron. Sebelum mengamalkan hizib Abu Bakar As-Sakron, kita kirim hadoroh atau hadiah Al-Fatihah. Yang pertama, ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wassahabati wattabi'in wal awliya wasyuhada wassalihin
Al-Fatihah. Kemudian wa ila masyaikhina wa masyaikhihim wa masyaikhi masyaikhihim Al-Fatihah. Kemudian wa ila hadrati Asy-Syaikh Abu Bakar As-Saqaf As-Sakron Al-Fatihah. Kemudian wa ila man ajazani, yaitu orang yang mengijazahkan doa ini. Al-Fatihah. Setelah itu baru kita membaca hizib Abu Bakar As-Sakron. Insya Allah nanti akan kita letakkan di kolom deskripsi supaya bisa dibaca oleh siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ahtattu bidarbillahi tuluhu ma sya'allah qufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqfuhu la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin sampai selesai Al-Fatihah, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kemudian membaca ayat kursi sampai selesai 3 kali. Dilanjutkan bina istadarot kamastadarot al malaikatu bimadinatir rasul bila khondaqin wala surin min kulli amrin mahdurin wa qadarin maqdurin wa min jami'il asyrari wasyurur tatarastu billahi. Dibaca 3 kali. Tatarastu billahi min aduwina wa aduwillahi min saqi arshillahi ila qa'i ardillahi bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim sona'tuhu la tanqati'u bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim azimatuhu la tanshaqqu bi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim Allahumma in ahadun aradani bisu'in minal jinni wal insi wal wuhushi wa ghairihim minal makhluqati min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswasin fardud nadarahum fi intikasin wa qulubahum fi waswasin wa aydiyahum fi iflasin wa awbiqhum minar rijli ila ra'si la fi sahlin yajda' wala fi jabalin yatla' bi alfi la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku sekalian, itulah hizib Abu Bakar As-Sakron, bisa diamalkan oleh siapapun, yang penting usianya di atas 18 tahun. Bagi yang belum berusia 18 tahun, tidak disarankan untuk mengamalkan hizib Abu Bakar As-Sakron karena dianggap belum memiliki mental yang cukup dewasa dan cukup matang, sehingga boleh menerima ijazah ini di usia 17 tahun, tapi nanti baru diamalkan setelah usia 18 tahun ke atas. Silakan diamalkan, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.